menghiasi diri dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jadi begini loh ya, guru itu harus berakhlak baik. Loh Pak, manusia itu apa ada loh Pak yang bisa akhlaknya sempurna begitu? Tidak ada. Iya, tidak ada. Tapi seorang guru kan juga manusia, ya pasti punya salah. Apalagi kalau saya pernah dapat pertanyaan, gimana kalau guru itu masih anu lah, masih lajang lah, masih bujang, belum menikah. Terus lah kalau misalkan kemudian guru itu punya kedekatan atau hubungan yang serius dengan seseorang gitu lah, itu gimana itu Pak, di hadapan murid-muridnya gimana Pak? Nah, kalau posisinya seperti itu ya pokoknya gini lah ya, di depan murid ini menurut saya ambil dalam kitab di dalam kitab Taisirul Kholaq. Dalam kitab Taisirul Kholaq di situ disebutkan bahwa yang namanya guru itu harus menghiasi diri dengan sifat-sifat kesempurnaan. Artinya di depan murid atau ketika mengajar, guru itu harus perfect. Guru itu harus perfect. Artinya dia sudah paripurna dengan dirinya, sudah selesai dengan dirinya itu. Jadi di depan murid ada masalah, harus stay cool, tetap tenang. Ada kesulitan harus tetap bijaksana. Ada persoalan, menjawab persoalan harus bijaksana. Walaupun dalam hati sendiri itu sakjane yo duwe persoalan hidup. Ada persoalan hidup dari rumah, ya sembuh masalah keluarga atau masalah bagaimana. Itu tidak boleh dibawa ke dalam ranah pendidikan, di dalam ranah mengajar tidak boleh. Harus kelihatan bahwa sedang baik-baik saja, tenang. Nah, itulah yang disebut dengan sifat kamaliyah itu begitu. Ada peristiwa yang sangat mendebarkan ya bahasa kita ya sok jaim gitulah, biasa saja. Tidak terlalu kaget, tidak terlalu heran begitu. Jadi seperti itu guru itu, walaupun aslinya itu ya guru itu ya menyimpan persoalan, ada duka, ada sedih, ada susah, ada bingung. Tapi jangan sampai itu semua itu diperlihatkan di depan murid-muridnya. Itu loh yang disebut dengan menghiasi diri dengan sifat kamaliyah itu. Di samping secara maksimal atau sekuat mungkin, guru itu juga mengupayakan agar akhlaknya atau budi pekertinya itu baik. Jangan sampai juga seorang guru itu di depan murid itu sempurna-sempurna, di luar pelajaran tidak menjaga dirinya. Saya sering lihat itu ada guru-guru itu, apalagi guru perempuan itu ada yang berjilbab, bagus, bijaksana begitu ketika ngajar. Nah, suatu ketika muridnya itu menemukan akun IG-nya apa gimana gitu. Lah, ternyata akun IG-nya itu isinya narsis semua, dan ya mohon maaf ya, naudzubillah, jilbabnya dilepas, posenya ndak karu-karuan. Nah, begini nih loh, ketika murid itu melihat guru dengan kondisi seperti itu, nah itu akan ya peribahasa masa lalu itu ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itu akan menjadi efek yang buruk bagi murid-muridnya kalau sampai murid itu melihat guru itu kok seperti itu. Wah, ternyata kok kelakuannya kok kayak gini, kelakuannya kok tidak sopan begini. Nah, itu nanti akan dicontoh oleh muridnya. Wong guru kue kayak gini apa meneh aku gitu. Maka begini, dalam persoalan kepribadian ini, guru harus mengupayakan semaksimal mungkin agar murid itu melihat guru itu sebagai sosok yang ideal. Apa ada Pak guru yang bisa berhasil begitu? Banyak. Saya sangat terkesan dengan guru saya ketika waktu masih SD itu ya. Walaupun begitu setelah saya dewasa ya saya sedikit-sedikit tahu banyak ya, kekurangan kelemahan guru saya itu saya tahu. Tetapi dulu ketika saya masih diajar oleh beliau itu, saya melihat beliau sebagai sosok yang sangat
ya sangat ideal menurut saya. Ya begini ini loh sosok seorang guru itu. Beliau sangat saya hormati sampai hari ini, begitu, dan semua ilmu-ilmunya itu saya masih terkesan sekali sampai sekarang. Jadi beliau dulu ngajar macam-macam ya, ngajar bahasa daerah, ngajar IPS, tapi luar biasa. Jadi beliau betul-betul berhasil menunjukkan sikap kesempurnaan itu di hadapan murid-muridnya, sehingga sangat dihormati, begitu. Nah, kalau orang itu tidak bisa menunjukkan itu, atau tidak bisa membentuk karakter dirinya ketika mengajar itu, hanya di depan muridnya saja dia bagus, tetapi ketika di luar itu tidak mau menjaga dirinya, ya sama seperti itu. Di dalam tokoh pewayangan itu ada yang disebut Resi Begawan Durna itu, atau Resi Durna itu. Dia cakap, dia pedagogisnya bagus, sosiologisnya bagus, pinter, dia ilmunya pinter, ngajarnya juga pinter, cuma secara kepribadian dia tidak pinter. Dia di depan muridnya dia seperti menunjukkan sikap kesempurnaan, tetapi ketika nanti dia sudah di luar mengajarkan muridnya, ya dia orangnya ya secara moral jelek. Begawan Durna itu secara moral jelek sekali. Selingkuh sama kuda, selingkuh kok sama kuda gitu ya. Terus kemudian dia pilih kasih terhadap muridnya, gitu. Dia tidak menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjatuhkan moral wibawanya. Nah, seorang guru itu di depan murid harus bersikap perfect, sempurna. Di luar mengajar dia harus mempertahankan sikap-sikap yang baik, moralitasnya yang baik. Jangan sampai terjerumus melakukan perbuatan yang rendah. Ketika perbuatan yang hina atau perbuatan yang rendah itu nanti diketahui oleh murid atau diketahui oleh banyak orang, maka moral yang rendah itu akan menjatuhkan wibawanya, dan dia tidak akan bisa menghasilkan apa-apa dari muridnya itu. Muridnya tidak akan bisa berhasil, begitu. Seorang guru juga harus bersikap adil ya terhadap murid-muridnya itu. Adil itu bukan, saya sekali lagi saya sampaikan, seperti pendidikan anak usia dini itu. Adil itu mengasuh murid itu hampir sama dengan mengasuh anak-anak sendiri itu. Bersikap adil itu bukan bersikap sama rata, tidak, tetapi bersikap adil itu adalah bersikap sesuai dengan proporsi. Anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi atau kematangan emosional yang lebih tinggi, tentu kita tidak perlu terlalu banyak memberikan perhatian ya. Artinya maksudnya anak-anak yang sudah matang, lebih matang secara emosional, kemudian secara intelektual lebih baik, ya kita cukup memberikan stimulus-stimulus saja, dan kita memposisikan mereka sebagai fasilitator. Kita memfasilitasi, kita jadikan mereka itu, kita jadikan diri kita sebagai teman mereka untuk berkomunikasi. Jadi kepada murid itu ya kadangkala ya ada yang kita jadikan teman diskusi, ada yang kita jadikan murid betulan, artinya betul-betul kita ajari penuh. Lah kalau anak-anak yang secara intelektual masih di bawah, masih rendah, terus secara emosional juga masih belum matang, nah itu perlu diasuh secara lebih maksimal gitu. Berat ya ternyata tugas guru ya berat, makanya rasa gampang-gampang jadi guru. Memang tugasnya begitu. Dia harus adil kepada, kalau muridnya itu kematangan emosionalnya sudah lebih baik, maka ya harus kita jangan diposisikan seperti anak kecil itu. Sama seperti didik anak itu kalau sudah menginjak usia pra remaja, dia mulai tumbuh kesadarannya, untuk dia sudah mulai bisa menunjukkan bakatnya atau kemampuannya, maka yang dia tuntut adalah pengakuan bahwa dia itu bukan anak kecil lagi. Lah kita mendidiknya dengan pola seolah-olah dia masih anak kecil, ya anak itu akan berontak nantinya. Kamu pasti mengalami itu, masa dimana kamu itu ingin diakui, saya ini sudah bukan anak kecil lagi.
sudah bisa mikir.